Selamat hari Minggu jemaat yang kami kasihi dalam Kristus. Ada beberapa warta penting yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Mari kita simak dulu beritanya. Mulai minggu ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan Kristus ke dunia. Pekerjaan menanti itu memang membosankan dan membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Juga ketaatan untuk terus berada dalam sikap berjaga. Advent memiliki dua dimensi penantian. Menantikan kelahirannya yang sudah digenapi dan menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi masa Advent adalah masa peringatan untuk yang sudah terjadi, yaitu kelahiran Kristus, dan pengharapan untuk yang akan datang, kedatangannya yang kedua. Mari memasuki minggu Advent yang pertama dengan penuh harapan. Mari terus menanti kedatangan Kristus yang kedua. Jemaat terkasih, kita mengawali ibadah ini dengan membaca Mazmur secara berbalasan. Dari Mazmur 80 ayat 2-8 demikian. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Bersoraklah bagi Dia, Kristus Raja. Mari kita masuk ke pelatarannya. Hilangkan
Ibadah Advent pertama ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Adek, sayang. Udah nggak sabar banget. Pengen ketemu adek, pengen sayang adek, pengen main-main sama adek. Adek udah 9 bulan nih di perut mami. Habis gini ketemu ya, Dek. Kalau ingat dulu, Dek, mami pergi ke dokter. Terus seneng banget, soalnya dokter bilang ada adik dalam perut mami. Kondisi sekarang tapi emang lagi sulit sih, Dek. Tapi mami tuh kepikiran, nanti kalau lahiran kira-kira gimana ya, Dek? Harus rapid test dulu apa enggak ya? Atau harus swab? Tapi nggak apa-apa, Dedek. Adik itu bawa pengharapan baru buat mami sama Dedi. Adik harus tetap sehat di sana. Walaupun emang mami banyak pikiran sih soal kondisi yang sekarang, soal biaya. Gimana ya kalau untuk nabung banyak, mami agak sulit. Karena kondisi Dedi juga agak dikurangin pendapatannya. Belum lagi kepikiran untuk beli susu, beli vitamin, biaya dokter, biaya nanti melahirkan. Cukup banyak sih, Dek, biayanya. Pendapatan Dedi juga lagi berkurang sekarang. Tapi mami percaya kok adik itu bawa pengharapan yang besar buat mami sama Dedi. Dek, aduh maaf Dek, mami kok jadi ngomongin ini ya ke adik. Kata dokter, mami itu nggak boleh cemas. Ya gimana ya, Dek? Mami kepikiran adik tambah lama tambah besar. Tapi mami udah sangat menanti adik. Adik harus tetap sehat ya di sana. Harus, Dek, janji. Mami sama Dedi sayang banget sama adik. Sehat ya. Saat ini kita mau memperingati masa penantian akan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Benarkah cerita tentang akhir zaman itu sangat menakutkan? Itu karena kita membayangkan tentang bencana, kelaparan, peperangan, kehancuran. Semuanya tentang hal yang menyeramkan. Padahal Kristus datang ke dunia membawa damai dan sukacita.
Allah adalah Allah yang mengasihi dunia ini melalui karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruannya. Jadi, seharusnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, akhir zaman yang kita nantikan adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita, sebuah pengharapan akan Allah yang datang kembali, membawa damai sejahtera dan membarui segala sesuatu. Mari kita merindukannya dalam suasana hati yang bahagia dan terang surgawi yang melingkupi. Sehingga penantian yang kita lakukan adalah penantian yang menyenangkan dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih dan jiwaku terhilang. Hatiku biar Kau jadikan walunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang surgawi yang bangga. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Sebagai manusia, kami kurang bisa bersabar dalam hal apapun juga. Saat berdoa, maunya doa kami segera dikabulkan. Saat berharap pertolongan-Mu, kami mudah menjadi putus asa. Saat menderita oleh karena sakit atau apapun hal yang tidak kami inginkan terjadi, kami cepat menyalahkan Engkau, Tuhan. Ampunilah kami. Kami seringkali meragukan kasih Tuhan daripada bertekun dalam doa dengan sabar. Sangka kami, saat kami memohon, kami akan segera mendapatkan jawaban. Saat kami meminta, kami segera mendapatkannya. Kami kurang bersabar dalam menanti. Ampunilah kami. Kristus Tuhan datang kepada kami, supaya kami datang kepadamu. Kristus, datanglah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahsyat
Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bagi kita semua yang telah menyesali, mengakui dan bertobat dari dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Ibrani 9 ayat 28 yang berbunyi demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Mari dengan penuh sukacita kita datang padanya, berlutut dan menyembah Dia. Engkaulah Yesus, Tuhan yang kudus, Tuhan penebus. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Pada minggu Advent yang pertama ini ya Tuhan, berbicaralah dan bersabdalah kepada kami, secara khusus di tengah pandemi yang berkepanjangan ini, agar kami mampu merasakan bahwa Engkau sungguh hadir, berbicara dan menyapa, serta memberi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang ada. Bersabdalah, dan kami telah siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil akan dibacakan dari Markus pasal yang ke-13 ayat 24 hingga 37. Markus pasal yang ke-13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itulah ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya akan tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya setiap hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di masa pandemi ini, sebagai seorang pendeta jemaat, tentu saya menerima banyak pertanyaan. Pak, kapan ya pandemi ini akan berakhir? Pertanyaan ini marak ditanyakan secara khusus ketika semua prediksi yang pernah kita baca tentang kapan pandemi ini akan berakhir ternyata terbukti salah atau keliru. Pertanyaan yang lain yang sering kali muncul adalah, kalau pandemi ini berkepanjangan, bagaimana dengan kehidupan ekonomi ya Pak? Makin lama makin susah. Bukankah kalau jemaat ekonominya makin lama makin susah, persembahan di gereja juga makin lama makin menurun kan Pak? Bisa terbayang tidak masa depan gereja dalam situasi seperti ini? Pertanyaan yang lain yang sering kali juga ditanyakan adalah,
mengapa saudara saya terkena COVID-19? Mengapa si X, mengapa si Y yang masih sangat muda dibutuhkan oleh keluarganya dipanggil pulang di masa pandemi ini? Atau pertanyaan yang lain yang lebih personal kepada saya adalah, mengapa di masa pandemi ini Pak ada banyak pendeta yang dipanggil pulang oleh Tuhan? Jangan-jangan giliran Bapak sebentar lagi loh. Saudara-saudara, di antara semua rangkaian pertanyaan itu, ada satu pertanyaan yang berbeda, cukup menarik untuk selalu diingat, yang pernah ditanyakan kepada saya. Pak, pandemi ini tanda akhir zaman ya? Kan skalanya global, bukan cuma nasional, seluruh dunia. Dan apakah ini tanda-tanda dari akhir zaman? Apakah Kristus akan segera datang? Saudara-saudara, kita harus menerima kenyataan, toh ada orang yang melihat pandemi ini sebagai sebuah tanda dari akhir zaman, kedatangan Kristus kembali yang segera datang. Saudara-saudara, Alkitab memang mengajarkan kepada kita bahwa kita diajak untuk berharap, punya pengharapan akan kedatangannya kembali. Tetapi bagi sebagian orang, keasikan untuk mengutak-atik, memeriksa tanda-tanda zaman dan mengkaitkannya dengan kehadiran Kristus kembali sungguh menggelisahkan. Setiap peristiwa dilihat sebagai tanda bahwa Kristus akan datang kembali, dunia segera berakhir. Seolah-olah tidak lagi kerasan hidup di dalam dunia ini, cuman menanti kapan segala sesuatu akan berakhir. Bagi sebagian orang, saudara-saudara, barangkali mereka menjalani kehidupan yang begitu berat, begitu susah, atau enggan lagi untuk berkarya dan terlibat, sehingga yang ada di pikirannya, lebih cepat Kristus datang kembali lebih baik. Supaya lepas dari semua tanggung jawab kehidupan, supaya lepas dari semua beban atau problem yang ada. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tiap kali Tuhan Yesus misalnya berbicara tentang kedatangannya kembali, Tuhan Yesus itu hendak memberi beberapa penegasan yang penting untuk kita cermati. Perhatikan saudara-saudara ayat yang ada di pasal 13 ayat 32 ini. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi setelah Tuhan Yesus memberikan begitu banyak tanda, apa yang akan mendahului kedatangannya kembali, begitu banyak tanda yang diberikan itu. Misalnya di ayat yang ke-25 dikatakan tentang bintang-bintang yang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang, kemudian akan ada siksaan dan banyak hal yang lain. Tanda-tanda yang memberi kepastian bahwa Kristus akan datang kembali, tetapi Kristus mengakhirinya dengan kalimat yang tadi kita dengarkan. Tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang di sorga. Kedatangan kembali itu pasti, Kristus menjanjikannya, memberikan tanda-tandanya, tetapi tentang kapan saat yang paling tepat untuk itu, dia mengatakan malaikat di sorga tidak, tidak seorang pun manusia tidak, bahkan anak, dia mengacu pada dirinya sendiri, tidak, hanya Bapa yang di sorga. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan anak pun tidak tahu atau dirinya pun tidak tahu? Bukankah anak yaitu Kristus setara dengan Bapa? Nah, kita perlu mengerti saudara-saudara bahwa ketika Sang Firman itu menjadi manusia, menjadi daging dan diam di tengah manusia, dengan sukarela Sang Firman itu membatasi dirinya. Ia meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia membatasi kemuliaannya.
Dia membatasi atribut keilahiannya ketika ia datang menjadi manusia. Itu sebabnya dia mengatakan tentang kapan kedatangannya kembali, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi seringkali sayangnya manusia yang sok tahu. Sebagian orang, saudara-saudara, begitu menaruh perhatian tentang kapan Kristus datang kembali, tetapi itu terjadi dengan sebuah semangat yang tidak sehat. Semangat untuk melarikan diri dari dunia ini, semangat untuk melepaskan diri dari tanggung jawab yang ada, semangat keputusasaan. Bahkan ketika mereka hidup dalam penantian akan kedatangan Kristus. Saudara-saudara, seharusnya kedatangan Kristus kembali itu menyemangati kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian dari yang kita kerjakan. Menyemangati kita untuk menjalani hari-hari yang ada dengan penuh pergumulan yang ada. Bukankah penantian itu sepertinya seperti seorang ibu yang telah mengandung anak dan dia menanti kapan saat itu tiba. Dia lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia memeriksakan dirinya. Dia mencermati kondisi kesehatannya sampai pada saat itu tiba. Kehadiran Kristus kembali kelak tidak dimaksudkan supaya kita punya semangat melarikan diri, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab, hanya ingin segera mungkin pergi ke surga. Tetapi kepastian tentang kehadiran Kristus, kedatangannya kembali, ia harapkan membuat kita bisa menjalani kehidupan ini dengan hati yang tabah, karena kita tahu kita menantikan apa yang patut dinantikan. Kita tidak menantikan dengan semangat untuk melarikan diri dari apa yang harus kita hadapi. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu seorang ibu menghubungi saya lewat sebuah akun media sosial saya. Dia memberikan potret seorang putranya dan dia berkata, Pak WP kan di Surabaya kan, tinggal di Surabaya Timur kan, tolong titip cari anak saya ini. Dia mahasiswa sebuah perguruan tinggi Pak, tetapi lama, sudah 3-4 bulan kami kehilangan kontaknya. Pesan terakhir dari anak saya di medsos atau lewat WA adalah, Mama, Papa, siap-siap ya, Kristus segera datang kembali. Saudara-saudara, mencari satu orang di Surabaya atau disempitkan bahkan di Surabaya Timur tentu bukan hal yang mudah kan, saudara-saudara. Tetapi dengan petunjuk di mana kampusnya, kelompok apa yang dia ikuti, saya kemudian bisa menemukan kurang lebih kelompok ini biasanya tinggal di mana atau beraktivitas di mana. Dari informasi seorang rekan, saudara-saudara, saya bisa memastikan, oh kayaknya di sini. Dan tak jauh dari tempat mereka berkumpul ada sebuah warung sederhana dan saya duduk di situ sambil bertanya sama pemilik warungnya. Pernah ngelihat anak ini enggak Bapak Ibu? Saya minta tolong, saya bilang saya seorang pendeta, saya minta tolong anak ini putus hubungan dengan orang tuanya. Sang pemilik warung mengambil HP saya, memperhatikan, berkomunikasi dengan istrinya, lalu dia berkata, orang ini biasanya datang kok Pak, saya nggak tahu namanya, tetapi biasanya nanti menjelang sore dia makan di tempat ini. Coba Bapak datang jam sekian ya, nanti kurang lebih dia ada di situ. Maka saya kemudian kembali pada jam yang diharapkan, saudara-saudara, saya duduk di situ, Bapak Ibu pemilik warung sudah tahu saya menunggu siapa. Nah, ketika anak yang saya cari itu tiba-tiba muncul, Bapak Ibu pemilik warung memberi kode kepada saya. Jadi langsung saya ajak bicara, nama kamu ini kan, saya pendeta WP dari GKI Ngagel. Dia kaget saudara-saudara lalu berkata, dari mana Bapak tahu nama saya, dari mana Bapak tahu bahwa saya ada di sini?
Lalu saya beritahu bahwa papa mamahnya mencemaskan keadaannya. Saya memperlihatkan potret yang dikirimkan oleh orang tuanya, lalu kemudian dia berkata begini, Bapak seorang pendeta kan? Betul. Bapak percaya kan Kristus akan datang kembali kan? Amin. Dia segera datang, Pak. Kelompok persekutuan doa kami tahu tanda-tandanya makin jelas. Maka saya enggak kuliah lagi. Kami mempersiapkan diri kalau ia datang kembali. Bapak percaya kan Tuhan datang kembali? Saya bilang saya percaya. Tetapi kapan tidak ada yang tahu. Lalu dia memotong kalimat saya dengan berkata, Bapak tidak tahu karena Bapak mengeraskan hati. Kalau Bapak mendengarkan apa yang dikatakan roh, Bapak pasti ngerti. Maaf, Bapak pendeta gereja mana tadi? GKI. Oh, pantesan keras kepala. Saya terdiam saudara-saudara dan kemudian mendengarkan dia menjelaskan tentang tanda-tanda yang dia persepsi bahwa Kristus akan datang kembali pada tanggal sekian, jam sekian, oleh karena itu dia punya tempat bersama komunitasnya. Dan di akhir semua penjelasannya saudara-saudara yang mirip KKR itu dia bertanya, apakah Bapak percaya siap meninggalkan semuanya untuk Kristus, menjemput Kristus di angkasa? Saya terdiam saudara-saudara, lalu saya berkata kepadanya begini. Saya tahu ya taruhan itu buruk ya, dan itu bukan hal yang baik. Tetapi kamu membuat saya gemes banget. Alkitab jelas ngomong tentang hari dan saatnya tidak ada yang tahu. Kamu berkata kamu tahu. Kamu berkata kalian kelompok supranatural luar biasa dan tahu. Karena itu meninggalkan kuliah, pekerjaan, dan menanti. Gini aja deh, gini aja. Kalau nanti tepat seperti ramalanmu terjadi, jam tangan saya, pemberian seorang jemaat cukup berharga, jadi milikmu. Tapi kalau enggak terjadi, kamu datang temui saya di gereja, berikan handphone yang kamu pegang itu, handphone yang udah agak ketinggalan zaman itu. Nah sekali lagi saya bilang, saya tahu bertaruh itu tidak baik, tetapi kamu begitu menggemaskannya. Saudara tahu apa yang kemudian dia katakan? Deal Pak WP, setuju Pak, ngajak saya salaman. Coba Anda perhatikan kalimat yang saya katakan tadi. Kalau ramalanmu terbukti benar, Kristus datang kembali, silahkan ambil jam tangan saya. Saudara-saudara, menurut Anda kalau benar ramalannya terjadi, dia sudah di surga atau masih di dunia? Dunia masih berjalan atau berakhir? Begitu orang dibutakan oleh idealisme tertentu sehingga cara berpikir sehatnya tidak jalan kan? Deal Pak WP. Dan Anda tahu nggak kenapa saya minta HP-nya dan dia serahin saya ke gereja? Karena untuk tujuan yang lain. Dan benar kan pada saat waktu yang sudah saya catat ternyata Kristus belum datang kembali. 1-2 hari kemudian satpam gereja memberitahu ada yang mau ketemu pemuda itu. Datang dengan wajah pucat menyerahkan handphonenya dan berkata Pak WP benar. Dan saya bilang bukan HP ini yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah kembali pikiranmu dipenuhi dengan ajaran yang sehat, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibanmu sebagai mahasiswa, bertanggung jawab sebagai seorang anak, dan selesaikanlah studimu. Temui orang tuamu, mintalah maaf. Saudara-saudara selalu berulang sepanjang waktu dan tempat orang begitu tertarik dengan isu kedatangan Kristus kembali.
Dan ini menyebabkan mereka tidak lagi hidup dalam tuntunan akal sehat. Bahwa kalaupun Kristus datang kembali, dia akan menuntut pertanggungjawaban bagi kita, bukan? Kristus tidak tahu kapan harinya, hanya Bapa yang di sorga yang tahu. Dan manusia tidak berhak untuk sok tahu. Yang manusia berhak untuk lakukan adalah pesan seperti yang Kristus tegaskan. Di dalam pasal 13 ayat 33 dikatakan, hati-hatilah dan berjagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya akan tiba. Dan perintah berhati-hati dan berjaga-jaga itu dilanjutkan di ayat yang ke-34, dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Beritanya jelas, beritanya sangat konkret. Bukan perlu tahu kapan saatnya, tetapi sikap di dalam menanti itu yang terutama. Dan di situ digambarkan Anda dan saya, para murid Kristus, adalah orang yang menerima sebuah kepercayaan. Dan suatu kali sang pemberi kepercayaan itu akan datang dan menuntut pertanggungjawaban. Kita hidup di masa penantian, saudara-saudara, kita tidak diharapkan melarikan diri dari kenyataan, kita tidak diharapkan bermales-malesan, kita mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di masa penantian ini. Apapun yang Tuhan percayakan untuk Anda kerjakan, kerjakanlah. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai siswa, sebagai pelayan Tuhan di gereja, kerjakanlah dengan penuh pertanggungjawaban, sebab suatu saat tiba-tiba dia datang kembali. Saudara, kalau kita mengerjakan tanggung jawab ini dengan baik, kan tidak masalah kapan Kristus akan datang kembali. Kalau kita mengerjakan bagian kita dengan seoptimal mungkin, entah dia datang kembali dengan segera, entah kita yang menghadap kepadanya, sama sekali tidak masalah, bukan? Tiap kali Kristus mengajarkan tentang kedatangannya kembali, berita yang hendak ia katakan jelas, hiduplah dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti melakukan peran seperti seharusnya. Tidak melarikan diri, tidak malas, tetapi bertanggung jawab. Sebelum memasuki pelayanan di Surabaya, saudara-saudara, saya mengambil waktu untuk menjadi guru bagi anak-anak SMA Semarang. Saya mengajar pelajaran agama dan juga melakukan konseling untuk anak-anak itu. Sejak hari pertama, saudara-saudara, masuk kelas, saya selalu berkata kepada murid-murid saya, anak-anak atau saudara-saudara, karena usia mereka tidak jauh beda dengan saya waktu itu, saya katakan tiap kali saya masuk kelas, bisa jadi hari itu kita ada kuis atau ulangan kecil. Karena itu seperti kata Alkitab, bersiaplah dan berjaga-jagalah. Setiap saat waktu masuk kelas. Jadi saudara-saudara, tiap kali saya masuk ke kelas, saya mendapatkan murid-murid saya tenang dan menanti kalimat pertama yang akan keluar dari bibir saya. Kalau saya berkata, saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran, beberapa di antara mereka langsung yes. Berarti mereka enggak ulangan. Dan yang bilang yes saya tahu bukan murid yang bertanggung jawab, pasti mereka enggak belajar kan. Tetapi kalau saya masuk kelas, saudara-saudara, dan kemudian saya berkata kepada mereka, keluarkan kertas. Mayoritas murid akan berkata, enggak. Tetapi saya tahu ada sebagian yang langsung berkata, yes. Dan yang berkata yes ini
adalah anak-anak yang pasti melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Gak masalah bagi mereka kapanpun saya berkata keluarkan kertas, karena mereka siap. Tetapi masalah bagi mereka yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sebab ketika saya berkata keluarkan kertas, dalam hati mungkin berkata, mati aku, belum belajar. Saudara-saudara, di minggu Advent pertama ini kita diingatkan, Kristus akan datang kembali. Itu pasti. Itu ya dan amin. Tetapi dia tidak meminta kita untuk menghitung-hitung kapan terjadinya. Kita tidak boleh menantikan dengan semangat ingin melarikan diri dari segala pergumulan, kesusahan, dan air mata di dunia ini. Kristus akan datang kembali, ya dan pasti. Karena itu dia memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan. Berjaga-jagalah, bertanggung jawablah dengan kehidupan ini. Sebab suatu kali kelak dia akan menuntut pertanggungjawaban. Kita tidak akan dihakimi untuk urusan surga dan neraka ketika kita percaya kepada Kristus. Surga adalah sebuah kepastian. Tetapi bagaimana pertanggungjawaban kehidupan kita dengan segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan. Talenta, pelayanan, bakat, harta, apa yang telah kita lakukan dengan semuanya. Saudara-saudara, jika pada saat ini tiba-tiba saja dia datang kembali, atau tiba-tiba saja kita menghadap kepadanya, akankah kita berdiri di hadapannya dengan gemetar dan ketakutan? Atau akankah kita mendengar suaranya yang berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Di tengah penantian dan harapan kami ya Tuhan, biarlah itu mendorong kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin. Kami tidak melarikan diri dari dunia dan segala pergumulannya, tapi kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Apa yang menjadi bagian kami di keluarga, apa yang menjadi bagian kami di gereja, apa yang menjadi bagian kami di masyarakat, semua kami kerjakan sebagai sebuah persembahan kepada Kristus. Kelak ketika Engkau datang kembali ya Tuhan, atau kami menghadap-Mu. Biarlah di tengah penantian dan harapan Engkau menjumpai kami setia dan bertanggung jawab. Amin.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di dalam doa syafaat ini kembali kami membawa bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami untuk melakukan yang terbaik di masa pandemi ini bagi kepentingan seluruh rakyat. Berkati keputusan-keputusan yang diambil dan para pengambil keputusan, agar kami melakukan, para pemimpin kami melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bagi gereja kami berdoa kiranya Engkau memberkati para pendeta, penatua, aktivis, simpatisan, kiranya Engkau terus memelihara kami di masa pandemi ini, memberikan kami gagasan-gagasan yang kreatif agar kami bertanggung jawab akan pelayanan kami yang harus kami jalani di sini dan pada saat ini. Kami berdoa bagi jemaat yang ada dalam perawatan akibat COVID-19. Kami berdoa akibat jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk rumah tangga kami. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan menjadi tanda dan menjadi bukti bahwa kami menanti dengan bertanggung jawab dan tak hendak melarikan diri dari semua tugas dan kewajiban kami. Kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bagi Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita, sepatutnya lah kita menyatakan syukur kita. Dengan mengingat firman-Nya dari 2 Timotius 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jemaat dapat memberikan persembahan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada jam kerja, atau transfer ke rekening gereja, atau dapat scan QR Code yang tertera pada layar dan melakukan pembayaran melalui online yang diinginkan. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia, di kala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Mari jemaat kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan hati kami dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini kami boleh memberikan persembahan dari sebagian berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini dan Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk kelebaran kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kristus Tuhan datang dari kemuliaan yang tinggi, mendatangi kita semua dalam kehinaan di bumi. Tuhan datang sambil mengulurkan tangan kepada kita. Tuhan datang untuk memberikan harapan. Di tengah kegelapan dunia, mari kita menjalankan tugas kita masing-masing dengan bertanggung jawab. Yesus yang sudah naik ke surga, Ia akan kembali lagi. Kita terus berjaga dengan setia untuk menyambut kedatangannya. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab larut malam kelam bertambahlah. Hai
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, tetaplah setia menantikan kedatangannya. Syukur kepada Allah, kami menantikan kedatangan Kristus kembali. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan dimanapun kita berada, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.